Itu kita boncengin si Unti itu berat banget tuh, sampai gak bisa setengah bisa digerakin gitu. Gerakin itu. Padahal tuh Unti itu kurus tuh lebih berat. Apa diboncengin itu berat banget. Nah, udah diboncengin, dia marah sama saya. Karena marahnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bakti Dan gue lo di Elba 2 Pelakor. Kali ini di Elba 2 Pelakor kita kedatangan bintang tamu yang akan bercerita langsung tentang pengalaman misteri yang pernah dialami. Oke, langsung aja kita kenalan yuk sama narasumbernya. Halo guys, halo. Ya, nama saya Supri. Oh, Ya, Oke. Bang, kali ini lo mau cerita tentang apa nih, Bang? yang saya alami itu pengalaman saya itu yang di rumah. Yang di rumah. Rumah saya itu cerita itu rumah itu kan emang sih rumah dulu ya. Rumah dulu itu penghuni lama dah, itu rumah kayak kasus yang nggak diinginkan kan. Oke, Udah. tahan dulu Bang, maaf ya, tahan dulu ya Bang. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung dengerin ceritanya dari Bang Supri ya. Silakan Bang. Oke, silakan Bang. Dulu kan rumah saya tuh udah apa, penghuni udah lama tuh. Ya kayak zamannya dulu dah tuh. Kemudian kan gara-gara kasus yang nggak diinginkan, Ya. makanya ya di rumah saya tuh ada dua sosok-sosok yang Astral. Halus lah ya. nah ya tuh pada apa tuh ada dua itu anak sama emak. Oh, ibu dan anak. Ya. Nah, itu udah dulu tuh udah pegangan bapak saya ya kan. Iya, Nah, nama itu masih aman-aman aja, bilang bapak saya sakit ya kan. Si makhluk itu ganggu bapak saya terus. Nah, saya bilang ya udah, saya diemin. Pertama satu saya diemin, kedua saya diemin juga. Nah, ketiga itu malah ngelunjak. Nah, ya kan namanya kita sebagai anak atau mana ya, Iya. kita melindungi keluarga ya. Iya. Nah, mau gak mau ya saya marah dong ya kan. Akhirnya itu si Unti itu saya buang. Oh. Nah, Ini kunti nih ya, makhluknya ya? iya saya Oh, buang. iya, Jadi iya. apa, biar supaya agak Nggak ganggu lagi. keluarga saya lagi. Oh, Karena iya. apa? Nah, habitat dia itu gak di situ sekarang. Jadi beda masing-masing ya kan. Boleh tapi di situ, tapi apa anaknya aja tuh. Oh, jadi abang buangnya cuman si Kunti ibunya doang nih. Ya. Oh, anaknya tetap di situ. Betul. Anaknya emang nggak ngeganggu Bang? Anaknya sih masa bodoh aja. Aja memang sih apa hobinya itu suka main-main. Oh. Dulu saya pernah naruh kura-kura ya kan di Iya. ember. Itu pun Iya. kura-kura diem. Nah, pas dilihat sama adik saya itu airnya muter kayak ini kobok-kobok. Kalau orang nggak tahu tuh emang tuh kayak ini, kan. Tapi kalau kita tahu mah emang dimainin. Lagi dimainin sama tuh bocah Tuh, gitu. kura-kura itu. Padahal Kura-kura pura-puranya itu pada diam ya? Oh, iya, iya. Nah, gak masa kalau kura diem masa airnya bisa muter Muter gitu. sendiri. Nah, kan nggak ini saya bilang, Iya. oh itu nggak apa-apa angin, saya bilang gitu. Itu nggak apa-apa, saya bilang, saya mah udah paham, saya bilang. Oh ya, cuma sih selama itu anaknya si Uti tuh alhamdulillah aman-aman aja, ya gak ganggu. Karena udah saya batasin tuh supaya agak masuk ke keluarga saya tuh. Jadi posisinya itu di pohon mangga, ada suka pohon mangga, ada dekat suka-suka main korek tanah. Oh. Terus kalau kita jalan-jalan di sekitar Si komplek. anaknya atau si ibunya? Anaknya. Oh, anaknya. Nah. Tapi Bang, ini kan katanya bokap nih yang diganggu, Nah. gitu kan? Gangguannya tuh seperti apa sih sampai bikin abang tuh kesel gitu sampai Nah, akhirnya itu. dia dibuang gitu? Ya karena apa? Bapak saya sakit. Nah, dia ada mauan anaknya suruh main sama bapak saya. Oh. Jadi kayak di pangku, ya kayak bermain kayak bocah gimana sih? Iya, iya. Kayak di pangku. Iya. Padahal bukti kayak namanya sakit kayak itu, sesak napas itu susah napas. Tekan yang beratan apa gimana? Namanya makhluk itu kan berat, jaga enteng bebannya. Iya, iya. Nah, makanya yang kayak itu mah kecil tapi jangan salah, saya bilang. Itu berat, pokoknya bikin sesak napas. Saya bilang, mainnya bener, saya bilang itu kan. Makanya main tuh di luar aja. Tuh. Kayaknya, Ibu Unti tuh maunya tuh ngajak main ke bapak saya. Suruh main ke bapak saya.
bapak saya kan lagi sakit. Iya. Nah, ya kalau dia gitu terus ya kasih bapak saya mau ngunjung bapak saya. Benar. Ya kan? Ya makanya saya sakit hati, ya udah. Karena gini, kalau masih begini lagi, jangan saya kayak gitu. Nah itu, oke, setelah itu, jangan dia manggu tuh kayak marah tuh. Nah adik saya panggil orang ini juga yang pengerti juga, dia bilang, oh bisa gimana? Oh yaudah, kalau dia kan cuma bisa lihat doang, kalau kita bisa ngeliat. Iya. Nah bisa ngeliat. Nah kata yang temennya adik saya itu, Iya. lebih baik dibuang. Oh gitu. Ya oke, kalau dibuang. Ya, hanya itu dibuang. Dia yang baca apa, dia yang ngomong, kita yang boncengin. Iya. Kita yang bawa motor. Itu kita boncengin si Unti itu berat banget tuh, sampai gak bisa setengah, bisa digerakin gitu. Gerakin itu. Padahal tuh Unti itu kurus tuh lebih berat. Apa diboncengin itu berat banget. Nah, udah diboncengin, dia marah sama saya. Karena marahnya apa? Itu spion. Madep ke dia. Dia marah. Tuh. Suruh dibalikin atau Suruh gimana? balikin. Kenapa? Ya namanya Unti kan takut namanya spion apa kaca. Gitu. Takut ya. Makanya dia gak mau tuh ya itu gara-garanya. Apa spion saya balikin, pas kita jalan tuh berasa motor berat banget tuh. Saya bilang, ini banyak dosa apa gimana dalam hati saya bilang gitu. Saya tahu kok berat banget gitu. Nah saya bocenginnya kayak anak-anak ABG gini lah, piring. Malah kayak ibu-ibu ya, miring gitu. Piring. Itu gaunnya panjang, rambut juga panjang kayak keseret. Tuh kalau orang lihat tuh nggak tahu ya kan. Iya. Kalau itu dia nyeret tuh. Nah, saya buang di tempat sesuatu. Saya bilang, ini tempat alam kamu, banyak teman-teman kamu, jangan ganggu keluarga saya lagi. Tuh, kalau masih ganggu keluarga saya lagi, jangan salahin saya. Anak ini saya anuin. Ya makanya saya bilang, udah dia cuma diem aja kayak saya pulang liatin terus. Dia pengen ikut, yang mau ikut saya terus. Pengen ikut, udah diem dulu, ngapain ikut saya sih, saya bilang gitu. Diam, saya bilang. Kita diem ya, kita pas kita nyebrang got dikit, udah dia nggak mau ngikutin lagi. Saya bilang, udah diem di situ, banyak teman-teman ya kan, habis itu sama kan, karena udah jangan ganggu, kita beda alam. Jangan ganggu keluarga saya lah. Iya. Kalau ganggu keluarga saya tuh, urusannya beda lagi, main aja yang lain. Biarin anak-anak tuh apa di tempat daerah saya tuh buat main mana aja, tapi yang saya gak ganggu, saya bilang itu. Akhirnya itu pas saya pergi sampai jam berapa tuh, jam 2 ya, jam 2 malam baru kita bikin batas buat supaya gak balik lagi. Nah, di tempat sesuatu biar supaya gak balik rumah lagi, kunci kayak pagar gaib gitulah ya, biar dia gitu. gak bisa keluar. Nah supaya gak masuk ke daerah saya lagi. Iya. Kalau kita udah jahat mah anak Unti udah saya buang juga ya, karena masih doyan main, sehingga saya kasih kura-kura terus supaya main, makanya jantan gak pernah macam-macam. Maaf nih Bang. Kura-kuranya padahal ada kitakmu, makanya kalau di orang itu biasa punya. Ada tuh muter-muter ya, itu angin, saya bilang itu kan. Padahal kita mah paham kayak udah itu. Bagi orang yang nggak bisa ngelihat, ya. itu mah ya cuma muter-muter aja. Padahal kura-kuranya diem gitu. Saya bilang buat kayak takut ya kan, cuma angin biasa, udah apa-apa, saya bilang gitu. Udah, saya bilang, oh ya angin ya apa-apa, udah kita udah main kan. Anak itu ada lihat keliling komplek. Tuh keliling komplek main, kadang ngorek-ngorek tanah, main tanah itu. Kadang kalau lihat orang kayaknya pengen ikut, pengen ngajak main. Nah, kalau tadi kan abang jelasin si sosok ibunya tuh gaunnya panjang, rambutnya panjang. Kalau anaknya sendiri sama, dia hitam, beda hitam dia anaknya. Mukanya hitam semua, rambutnya hitam. Mukanya kayak anak Ambon gimana sih, kayak hitam. Tapi bukan kayak tuyul gitu, bukan? Enggak, itu kan cewek Cewek ini. Cewek anaknya. Iya. Cewek dia bilang, namanya panjang keriting ya. Pakai baju. Pakai baju, pokoknya baju hitam semua, baju pakai. Pokoknya tuh kelihatannya hitam semua gitu. Hitam. Berarti mukanya nggak kelihatan? Mukanya kayak biasa halus itu. Halus ya. Kayaknya hitam gitu. Lah ya. Hitam gitu ya. Hitam, dia suka main kayak gitu aja. Gak jauh dia main, gak jauh dari main secara komplek situ aja. Cepet main, yang penting dia gak ganggu. Iya. Tuh, main gak apa-apa penting. Kalau saya mah tahunya sudah saya kasih kura-kura ya udah ada anteng gitu. Kita aja mau main kuat ya, udah saya pokoknya di sekitar rumah itu udah saya pagerin. Tuh buat supaya keluarga saya gak kenapa-napa lagi. Kan kasihan keluarga saya kalau dia apa-apain lagi. Iyalah, benar. Kayak kita kesel di situ, mau gak mau ya udah saya emosi kan. Tuh, kayak kalau gituin.
Dan sampai sekarang masih ada tuh yang bocah itu di rumah. Gimana? Yang bocahnya. Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Emang dia suka main situ. Di dekat kamar mandi luar. Kan saya punya kamar mandi luar. Di dalam rumah sama kamar mandi luar. Nah itu dia kan situ main di kamar mandi dekat kandang ayam. Kan itu dekat kandang ayam. Itu suka main situ lah. Makanya si batasin. Kamar mandi sini ya kan di kandang ayam. Dia suka main situ. Kalau mau keluar dia muter dari sana. Pokoknya saya berarti dia tuh nggak bisa masuk ke rumah abang tuh, dia nggak bisa, udah main bebas gitu. Kalau bisa masuk tuh mah repot lagi mukanya. Nah, ini kan abang kan bilang kalau abang kan ngelihat nih sosoknya, itu tuh abang bisa sampai ngelihat kayak makhluk-makhluk kayak gitu atau hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh, itu dari kapan bang? Dari kecil? Itu sejak 4 tahun yang lalu dulu saya tuh ngimpi. Itu ngimpi di Kejar Jalangkung. Saya pun lari lurus kencengnya. Gak lama tuh ada sebelah kanan tuh seperti kiai apa-apa tuh bersorban putih pakai tongkat. Saya kasih tahu, Dek, kalau di Kejar Jalangkung jangan lurus larinya. Tuh. Jelas banget mana itu ya. Saya bilang, saya nanya kan, belok-belok Dek. Oh belok-belok ya. Ikutin apa kata yang orang itu yang kita lari belok-belok juga. Oke, belok, masuk mana udah belok, asal belok aja udah. Gang ini. Yang saya herannya itu kok tembok buntu pakai tembus. Oh, nembus tembok ya. Tembok tembus saya bilang. Ketemunya musola, seperti musola. Saya suruh masuk musola. Tuh. Nah, saya sejak itu saya paham. Oh, yang namanya tembok itu tembus pandang gitu kata. Jadi kita, nah, makin lama saya itu kayak kerang-kerang gimana gitu. Saya baru paham. Oh iya, masa di kampung tuh kok bisa roboh saya bilang. Iya, kayak ada gimana gitu. Oh ya, kayak ada seperti apa namanya itu? Kalau ibarat kata apa namanya? Apa? Lubang gitu. Ya pokoknya ngolos tuh kayak pandangan lah. Tuh, jadi kita kayak tembus pandang. Nah, tembus pandang. Dari situ kita tembok kita bisa lewatin padahal buntu. Oke, paham dari situ. Jadi tahu makai kakek itu yang bersuban putih. Makanya saya juga kaget kok gitu. Masih bilang kok mana lihat segitu-gitu. Semua saya bilang. Oh, pasti kita kata itu boleh buat bantu orang yang kebaikan, tolong yang kesusahan. Oh, berarti dari 4 tahun itu ketika abis ngimpi itu baru tuh mulai tuh bisa ngelihat apa, bisa ngelihat apa. Iya, tahu tuh buat kebaikan, tolongin orang, kayak gimana, bantuin orang tuh. Kalau sih kalau kita suka bantu orang, tapi kadang orang itu kalau dikasih tahu ngeyel. Kalau bilang, agak ada, masih zaman kayak gini macam horor. Ntar lo lihat siap-siap pasti bakal lihat saya gitu ya kan. Jangan tak kabur dulu lo. Lo sepintar apapun ngaji, ya kan. Kalau itu tampak di depan muka pasti grogi. Benar. Pingsan mungkin. Nah, iya. makanya dia bilang, jadi orang jangan sombong, jangan tak kabur. Kata lu belum ngerasain. Kayak gitu. Kalau lu sombong, siapa yang lihat? Kayak gitu. Emang cukup ngasih tahu aja, kurang apa kita ngasih tahu. Padahal kita ngasih tahu doang. Kalau percaya nggak percaya, apa hoax apa gimana itu terserah. Karena apa? Belum pengalaman lihat. Tuh. Karena apa ya itu, saya bilang kalau udah dibantu malah ngeyel. Kasih tahu malah ngeyel. Ya udah kita mau lepas tangan. Iya. Kalau dia mau ini ya udah terus terada itu masalah sendiri ya kan. Mau pintar ngaji mau apa bukan kagak itu kalau sudah tepat tampak di depan muka baru dia nyaho lo. Saya bilang itu pingsan dah lo. Tapi memang selama ini setelah abang dapet bisa dibilang itu karomah lah ya. Iya, maksudnya itu gift kan, kelebihan lah ya. Pemberian dari Tuhan gitu. Nah itu tuh ada orang tuh yang kayak minta tolong apa sih ke abang, lebih ke apa sih minta kalau tolong itu ke sih abang tuh? kalau kita mau ya berkata suruh cepat kunci aja, suruh kunci apa namanya makhluk itu, suruh aja jangan ganggu. Jangan ganggu aktivitas kita lewat. Jadi kayak ada kasih tahu tuh jangan ganggu tempat-tempat yang kayak ada makhluk halusnya ya jangan jahil gitu ya. Kalau ganggu kan kasihan. Iya sih. Cuma ngasih tahu doang. Kalau kita bilangnya aja, saya bilang hati-hati. Bilang iya, saya bilang jangan kabur. Walaupun lu pintar ngaji juga jangan kabur. Tuh, saya bilang kalau lu ditampakin muka mampus lo kayak gitu. Nah ya, akhirnya satu-satu dia minta tolong. Tuh, kalau dia minta tolong, saya gini aja tak. Makanya jadi orang jadi takabur gitu, jadi sombong. Jadi ya pahit sih kalau ngomong emang. Setuju. Benar. Lu belum ngerasain, ntar lu udah ngerasain.
uang ini hoak, zaman sekarang masih ada yang gini-ginian ya, gua aja belum lihat. Nah, makanya kalau kita udah dibantu, ya udah males. Iya. Buat apa dibantuin? Benar. Setuju. Nah gini bang, maaf, ini flashback ke yang cerita yang awal tadi ya, yang pas ngebawa si Kunti naik motor tuh ya. Nah, dia kan marah tuh karena spionnya ngadep ke dia. Ya, dia marah. Itu alasannya kenapa tuh? Dia marah. Kenapa? Ya, kenapa tuh? Kalau Kunti itu gak mau lihat wajah sendiri. Mana jelek kali ya. Nah, walaupun dia mukanya alus, mukanya berantakan, tetap gak mau, dia marah. Makanya dia marah. Makanya saya ngajak, udah paham. Saya gitu. balikin. Nah, baru dia aja ini saya bawa kayak buang kan. Bisa saya naikin dia. Kayak ibaratnya kalau dilihat orang mah biasa ya. Itu suka gitu. Kayak berat banget, cuy. Belok pun gitu berat banget. Saya bilang, wah juga beres, saya bilang nih. Udah saya buang, udah saya pelan-pelan. Tentunya motor saya yang putih tuh, bukan buat kerja. Kalau buat kerja mah repot. Sama itu, takutnya kenapa-napa, benar saya bilang. Itu motor putih masalah mulu. Karena kayak putih ban bocor. Jadi sial ya? Kayak ban bocor, apa baik mati sendiri. Tuh. Makanya saya udah pilih, saya bilang, wah kalau kayak begini nih, motor saya repot soalnya. Karena apa? Motor itu buat kerja. Iya. Nah, kalau yang putih buat larawinin buat di rumah aja. Gitu ya. Berarti ngaruh ya, maksudnya kita cuma bawa itu doang untuk bawa buat apa namanya, buat bawa pergi makhluk itu itu ngaruh ya sampai ke motornya ya. Mereka bilang apa ada aja dah halangannya menurut itu. Jadi apa aja kan energi negatifnya kali ya yang bikin itu ya, energi negatif dari si makhluk itu kali ya, itu makanya sial kayak apa gitu. Saya bilang wah udah pentingnya kita di depannya dulu nih, wah bener bisa kita pakai lihat pakai mati kadang pakai bapak kan itu apa ya ada aja kendalanya. Kadang ban bocor lah jatuh lah gimana lah bisa. Makanya saya udah alhamdulillah untuk motor saya yang hitam yang buat jual buat nyari duit ya. Saya bilang udah bikin matang saya bilang wah permotorin aja dah, ngapain begini kan motor ini, saya bilang itu lalu buat kerja, saya bilang itu. Itu benar-benar dah, itu berat banget, dosanya banyak itu. Benar, dosanya banyak itu. Masa lebih dari bapak ibu dah, berat banget jujur badannya kayak ngomong siapa. Iya, shocknya begitu. Kalau orang biasa memang biasa. Bunyi, wah. Kayak bawa 200 kilo kali. Iya, kayak gitu dah. Tapi bang, nggak apa-apa bilang. Berat banget saya bilang. Wah, tuh mesin yang ada nih saya bilang. Repot dia bilang. Tapi setelah Kunti itu abang pindahin ke tempat lain, itu sekarang rumah aman tuh? Udah aman. Di tempat yang suatu tempat yang aman dah, buat sudah cocok ya buat dia. Jadi ada biar temennya, kalau sendiri kasihan juga dia bete. Jadi kita kalau sendiri bete juga kan, biar dia ngobrol sama yang lain. Tuh masa kita buang tempat sepi juga, ya kasihan aja. Yang ada manyun, mengong kayak orang sambet kayak katanya sambet dia sambet juga. Nah begitu, kayaknya dari tempat yang ramai ya, teman-temannya seperti Unti, Ocong, terus yang lain lah itu. Soalnya tuh gabung tuh warganya, karena udah jangan ganggu, kita beda alam tuh. Makanya saya bilang dia diem aja gitu. Udah kita diem. Nah jadi berarti abang tuh kayak kalau istilah sekarang mungkin bisa dibilang indigo kali ya? Itu itu ada enak dan nggak enaknya nggak, bisa ngelihat gitu bang? Yang gak enaknya ya itu dari nikmatnya saya aja ya, ini rasa saya sendiri, itu pribadi soalnya. Yang kita rasain ya kita udah ini, ya saya bilang kita rasain resikonya sendiri, rasain enaknya sendiri, itu aja. Jadi itu masing-masing kita yang megang sendiri. Makanya saya bilang cuma kita kalau itu cuma bisa bantu orang doang. Nah, ada pengalaman lagi nggak? Ada di sekitar rumah itu kan biasanya nggak cuma satu nih, mungkin tetangga di rumah tetangga atau gitu ada lagi? Ada. Ada lagi. Itu pernah tuh tetangga saya ditampakin sama tuh bocah yang anak Unti. Saya bilang dia cerita ini, itu yang semalam saya jaga, saya bilang itu namun itu posisinya aja maghrib. Itu jangan lihat berdiri di depan pagar rumah orang. Dia langsung jipret. Saya bilang,
apa? Tuh ada orang. Ah gak apa-apa tuh baik, bilang. Baik gimana orang hitam, bilang. Ya, yang sama setan mah gimana ya kan, baik gak ganggu cuma main doang. Atau dia bilang hitam, ya hitam mau bukan dia hitam, dia bilang itu. Setannya mau hitam mau putih bukan setannya ya kan. Ya, cuma gak apa-apa udah, dia bilang itu. Baik, dia bilang itu. Wah baik-baik lu mah. Ya gak percaya coba aja kenalan, enggak kata dia gak mau kenalan. Itu yang kenal gak mau dia. Apa udah amat gitu cuma main doang gitu, gak ganggu. Pas lagi maghrib tuh, pas selesai aja maghrib di situ. Nah, selain di rumah, abang punya cerita lain nggak di? Oh ada, nih pengalaman saya juga pekerjaan. Wah, saya kalau pengen itu ada sih kalau pengen ini. Penasaran ya? Penasaran ya? Ya. Banget ya. Nah, ntar aja kita main sama kita. Ya kan? Kita main. Ya, kita main sana. Selama ini kan pernah lihat makhluk apa aja bang selain kunti kan banyak tuh, ada pocong, ada paling satu lagi tuh yang ini genderuwo. Oh genderuwo ya yang kacang lain itu ya tuh, itu kakinya panjang kayak modelnya kayak kingkong gimana sebelah tuh apa kakinya sampai tembus petem apa jalanan tuh tangan pun juga tembus ke belakang. Gede banget berarti itu tembus panjang badannya gede duduknya begini tangannya begini kayak selonjoran gitu. Gitu, duduknya tapi dia bisa duduk tapi dia begini namanya panjang, saya begini panjang. Nah gitu, dia tuh matanya merah. Nah, kalau mau itu, kalau orang gak kuat ya bisa masuk ya kan, kalau kayak, saya bilang jangan memaksakan diri kalau pengen itu jangan memaksakan diri, takutnya masuk apa gimana kan gitu. Cuma yang mengganggu tempat habitat situ biar supaya aman saya bilang itu. Banyak kalau percaya itu banyak pakai saya. Nah kalau di antara makhluk-makhluk itu kalau yang looknya tuh paling serem menurut abang tuh apa bang? Ya itu memang itu doang, genderuwo. Paling serem tuh di antara yang lain. Iya genderuwo. Apa sih bentuknya berbulu atau gimana semua? Kayak bulu tuh, itunya bulu itu mantu apa? Mulutnya itu mulut ini kayak. Ini apa kayak monyong gitu? Iya, mukanya bisa serem dah udah. Gerandong kali. Gerandong. Yang di Malampir ya. Malampir. Itu kali ya bang ya? Hah? Kayak gerandong kali ya? Ya mungkin. Tahu cerita Malampir kan? Serem dah ya. Iya. Serem dia bilang. Matanya merah. Wah itu merah. Ini motor tapi nggak pernah kejip dia motor aja. Motor terus ya. Tuh tempat situ, tempat saya yang satu itu satu lagi. Di tempat kerjaan tuh? Iya. Itu mau banyak dia bilang. Yang apa? Dia bilang saya yang tadi tuh kasih tahu yang iya saya bilang itu. Kalau mau itu kalau kita itu siapa nih jangan tak kabur dah itu aja kalau itu kita datang baik emang sih pertama-tama datang disambut ibaratnya sambut apa sambit gitu dan kan gitu itu juga ada. Ada juga ada situ di kerjaan abang juga ada banyak itu pasti juga ada. Abang yang ngalamin juga tuh? Nah itu memang gitu, memang tempat di situ dia tempatnya di tangga. Nah gimana tuh? Di tangga, tempat kerjaan saya. Hah? Gimana? Kerjaan saya. Oh di kerjaan? Sama di situ juga. Disambit sama? Hah? Disambit? Dia iseng kali ya? Enggak, sambit itu artinya disambut. Oh disambut. Wah, bahasa gaulnya kurang nih. Bahasa gaulnya kurang nih. Iya. Disambut. Disambut. Baru nih. Kan gitu. Ada papa cuma kenalan doang, dia bilang. Dia maksudnya mungkin pengen nunjukin kalau gue ada di sini loh, gitu kali ya. Kalau dia bilang kalau dia kecil, dia bilang kecil, kalau kecil berarti dekat. Suara. Benar. Iya, saya juga beberapa kali dengar sih gitu sih. Kebalikannya. Itu benar bang. Benar itu. Kalau suaranya gede itu jauh, kalau dekat itu dekat. Enggak, kalau kecil itu dekat. Kalau suaranya jauh tuh, itu dekat kita. Iya. Kalau suaranya kecil itu jauh. Pokoknya kalau jauh, kalau suaranya kecil nih, itu jauh tuh. Apa di posisi jauh, kalau suaranya kencang, itu kan itu apa? Sekitar kita. Lingkungan. Kalau suaranya jauh tuh. Kalau suaranya kencang, berarti itu jauh. Kalau suaranya pelan, berarti dekat ke kita gitu. Atau gimana? Ini nih, kalau suaranya jauh nih, itu ada di sekitar kita.
Iya, jauh tuh kecil kan? Jauh. Iya, oke. Tapi kalau suaranya kencang, itu apa? Jauh, apa? Oh, dia nggak dekat kita lah ya, nggak sekitar kita ya. Oh, ini kalau yang rumor di masyarakat itu kan katanya kalau genderuwo itu kita nyium bau apa sih namanya? Kentang ya, iya, ada yang bilang kentang, ada yang bilang ketela, musang kayak ubi bakar, itu benar. Itu benar tuh. Aroma kayak musang juga. Oh, musang ya, itu juga sama. Kayak panjang itu. Itu juga kentang. Apa kayak bau pandai kayak gitu, sama sih modelnya. Kok kayak bau apa musang gitu juga, tapi kentang apa gitu ya kan. Pokoknya bau gitu dah. Sudah ya. Itu udah pasti. Kalau emang apa bau gitu sih mah jangan mau cerita, diem aja main game. Padahal di situ. Nah kalau Kunti sendiri bang biasanya wanginya wangi apa? Kalau kuntilanak tuh kayak wanginya tuh kayak melati. Yang harum-harum jadinya ya. Kamboja. Tuh beda sama si Ocong. Kalau Ocong tuh paling demen di pohon pisang tempat jorok-jorok. Amisnya minta ampun. Baunya amis. Dia tempat yang paling enak, gak enak dah. Kayak tempat sampah. Dia paling demen tuh di tempat pohon pisang. Itu pocong itu. Ya. Itu kenapa? Dia dibilang itu kejebok pisang. Karena dia lurus juga kan, jadi mungkin samar kali ya kalau misalnya dapat pohon pisang ya. Kenapa? Kalau namanya waktu itu kan ada yang mukanya sih ada yang cacat ya kan, itu ada yang masih utuh kagak ya tuh. Kalau yang namanya ori apa benar tuh kan, tuh kakinya diikat, tuh dia kagak nepak walaupun loncat tuh kagak nepak, tetap melayang, sama kayak unti. Ngambang melayang tapi biarpun dia mungkin ada loncatnya tapi bukan iya hilang kan tuh bangkai terbangnya kayu hilang hilang terbangnya langsung kayu loncat atau dua loncat langsung hilang tuh kalau muncul lagi loncat gitu ya. Kalau muncul ya suka apa namanya ngambang kan juga kayu panjang tuh, kayu panjang rambutnya panjang. Kalau kita di pekerja nih itu satu tangga ke bawah tuh gaunnya. Gaunnya, bajunya. Gaun putihnya dari atas ke bawah tuh panjang banget. Kalau orangnya itu gak ada. Kalau kita menginjak malah. Tuh, menuin tangga itu tangga, jalan tangga. Kalau kita lihat mah injak gaunnya dia. Tapi kalau orang lain ini mah kayak tangga biasa. Tuh, panjang banget gaunnya. Rambutnya panjang. Jadi dia muncang-muncang kaki. Iya. Tapi kalau lepas yang ini, muncang-muncang kaki aja. Kalau itu bang, itu kalau orang bilang kalau jangan lihat ya biasa, tapi kalau itu panjang jadi kita sampai bawah tuh baunya, ambil ujung kaki. Iya. Kalau saran Bang Supri nih, kalau orang yang sering diganggu dengan makhluk-makhluk begitu tuh harus ngapain Bang? Ya kalau diganggu. Ya, misal diganggu nih, tapi dia nggak dibantu sama orang lain gitu, dirinya sendiri itu harus ngapain? Harus ngapain gitu buat biar terhindar dari gangguan si malam. Yang itu ya berkata ya dulu sholat ya kan kalau itu sholat aja lah gitu. Berarti kalau bisa rasa takutnya dilangin. Kan itu orang takut kalau bunyinya merinding. Itu kalau kita takut malah demen ya. Malah ditawarin ya. Kalau kita lawan sama unti itu juga seperti kita dulu. Ya kan, kita dulu biasa pernah hidup kayak gini. Iya. Ya kan, pernah kayak kita hidup gitu. Makanya saya bilang jangan takut, dia dulu pernah kayak kita dulu masih hidup, ya kan. Karena dia beda alam, tapi suatu saat kita juga seperti dia. Nah, makanya saya bilang kalau begitu jangan takut ya. Kalau takut malah demen dia ngikutin, dia mau masuk ke mau apa, malah demen dia. Dia berarti kalau kita takut itu mereka tuh ngerti ya kalau kita takut ya? Ngerti. Ya kan. Kalau saya bilang, kalau kayak begitu, yang penting satu jangan lamun dah. Jangan lamun. Karena kosong kali kita ya. Kalau betul, saya bilang, kalau masalah kayak gitu, saya takut pikiran kita kosong, udah makin jadi. Tapi apa sih Bang, yang maksudnya selama ini Abang akhirnya tahu nih, hal-hal apa yang dilakukan sama manusia yang bikin mereka marah tuh apa sih? Manusia, ya itu apa namanya? Ya dibuat-buat kayak manusia sendiri ya kayak
maksiat apa-apa, kayak buat yang nggak diinginkan lah gitu, kayaknya dia marah. Iya, kayak berzina, atau mungkin kata-kata kotor kali yang keluar gitu. Iya. Tapi kan sekarang gini, kalau tempat kerjanya berkata, emang mau kita tamu kalau kita diusik itu kita nggak mau ya? Iya, betul. Makanya kita harus sopan di tempat yang jadi. Iya, tempat baru, yang dimanapun kita berada kita tetap kita sopan tuh, nggak boleh macam-macam. Maupun dimanapun sama kerja bisa bilang. Jadi seperti kita, kalau kita diusik atau diganggu ya juga nggak suka ya. Dia manusia sendiri. Tuh. Kan dia bilang tuh kalau mau dimanapun terus sopan, nyapa lah gitu, walaupun kita nggak tahu umurnya dia berapa tahun, kita nggak tahu. Ya kan namanya makhluk kan kadang ada yang mukanya jelek, ada yang mukanya cakep banget, cantik gitu ya kan. Itu kita cuma halusinasi, padahal umurnya kita nggak tahu. Kita mah namanya setan tuh bisa berubah wujud lah, wujud muka dan bentuk lah. Padahal kita nggak tahu umurnya. Ini kan abang kan kerjanya di jalan nih bang. Nah selama di jalan itu pernah nggak sih ngalamin atau ketemu atau kayak misalkan ya hal-hal aneh deh yang abang ketemu? Ada. Itu jalan tuh, itu pas lagi mana ya gitu. Lagi ngojek tuh. Ngojek ngantri makanan. Itu saya masuk ke kuburan, kali kecil. Sangkanya kita itu malah melotot baik. Melotot, mau ngapain? Bilang. Melotot ke kuntilanak ya, seneng gitu. Sosoknya Kunti nih. Kunti, dia nggak seneng. Ngapain menurut saya? Bukan apa mau saya berisik juga apa gimana ya kan? Saya berisik tuh ya kan? Iya motor, ya udah jangan ganggu, udah sana, udah pergi. Kamu amat tuh, pas kita balik lagi hilang. Dan yang belakang hilang. Cuma ada doang tuh untuk marah saya gara-gara apa kita salah diri lah, sopan lah gimana? Kita nggak tahu lah ya kan? Iya mungkin itu. Jadi makanya dia motor ya, udah jangan ganggu, sana pergi. Jangan kita balik. Atau dari sini tempatnya anak itu yang si Unti itu, di tempat yang ada di sini nih, nggak jauh, cuma beberapa rumah. Yang tempat abang menuju makanan itu. Beberapa rumah, saya tengok dia hilang aja udah. Berarti kita jalan dari kita sendiri. Apa mungkin kita salahnya kemana? Saya pikir, berarti salah saya sendiri. Tuh, apa kita gak sopan? Apa kita gimana lah gitu. Introspeksi diri kita ya. Tuh, makanya dia marah. Kalau papa sih marah nggak? Mau udah saya pergi. Tuh, makanya kalau pergi bilang, kita mau di kampungan mana, kita sopan, nggak boleh macam-macam. Benar. Tuh, ya karena gitu ya, kalau di kampungan, kalau kita tamu diudahin rumah kita, suka nggak, marah nggak? Iya marah pasti kan. Ada. Itu makanya dia bilang mau dimanapun, kapanpun, nyapa, sopan. Yang penting kalau sopan segenin sama orang. Iya. Tuh, nanti satu jangan sombong, jangan apa, udah itu aja. Kalau orang bilang gitu, masalah ini ya sebentar aja, bilang. Gitu. Nah selain itu ada lagi bang? Ya banyak sih kalau itu mah, banyak. Kadang-kadang lagi kapan tuh ya, teman saya itu kita nganter teman saya nih, dia malah boncengan ini Unti. Maksudnya rekan kerja abang nih? Enggak, kita ada bawa motor ya, main gitu, juga main. Itu kita emang lagi main di daerah mana waktu itu ya, di daerah sana apa? Dia pulang, ya kan? Depan teman saya ikutin. Musyad saya bilang, lu ngapain ikutin? Saya bilang, cuma nggak tahu kalau itu boncengan sama tuh setan apa suntik. Dia bilang, wah toko saya kasih tahu saja. Takut. Kalau kita ini takut percaya sebagin nggak percaya. Mending kita diam aja dah. Dia bilang, kita diemin aja. Dia bilang udah diemin gak lama tuh emang udah hilang sendiri. Hilang gak lama. Dia pergi sendiri. Tapi lama tuh dia ngebonceng di belakang. Ya misalkan 10 menit 15 menit. Lama ya. Lama banget itu. Lumayan lah berarti kan. Mungkin ya batasan wilayah orang kali. Iya. Iya dia mungkin ada pagernya juga kali yang nggak bisa ngelewatin wilayah ya. Iya kalau kita pengen kasih tahu ternyata takut, kalau kita ini takut jaga percaya, lebih baik kita diem dah. Benar. Daripada jaga kita kayak orang gila, gak percayaan, mending kita diemin aja, bagian aja, berarti gak ganggu, agak musik. Ya bikin kakak lah gitu. Dia ganggu cuma boncengan doang, mungkin dia lagi bete kali mungkin. Intinya lagi bete kan, terjadi jalan. Butuh temen kali. Ya. Gara-gara bete ayo udah, makanya saya diemin aja udah. Saya aja tahu udah. Udah pergi, baru saya ceritain. Baru. Terus reaksinya gimana? Lu
Lu serius, Pri? Iya, yang gue pengen bilang lu takutnya lu ngebut gimana? Jalan nabrak. Iya, malah takutnya keselamatan dia ya. Nah, kita diem. Kita bilang di jalan kok yang ngibut tau ya depan. Iya benar sih. Kita udah santai ngopi nyimak baru kita cerita. Tuh. Kenapa di jalan repot saya. Sendiri ya kan repotnya. Ya kan? Udah repotin, ribetin. Ya kan? Ini kita diem. Kalau santai ngopi baru kita cerita. Tuh, biar kita aman juga. Jadi rasa-rasa kita itu biar supaya dia nggak takut lah gitu. Iya. Tuh. Nah, kalau ada apa-apa itu mendingan kita diem aja udah, gak usah. Kalau kasihan yang lainnya belum apa? Kalau yang nggak ngerti ya. Kasihan. Biar kita diem. Luar biasa nih cerita. Banyak banget ceritanya. Bang Supri nih. Luar biasa. Sampai pagi mungkin Bang ya kita ya kalau diceritain semua bisa sampai pagi mungkin ya. Ya begitu kalau kita sukanya lihat begituan, paling teman ya buat ngobrol aja lah gitu, buat ngobrol. Tuh, kayak kata kopi kita joinan nih. Kita ngopi ngerokok nih. Ya Pak, kopi, kita kopi juga, dia bilang. Udah joinan aja sama gua, gitu kan. Joinan. Nah, kopi pun panas. Itu sampai saya nggak minum tuh sampai uapnya. Itu yang diambil tuh uapnya doang. Tuh. Jadi joinan sama si makhluk itu beda rasanya sama orang yang kita biasa nongkrong itu. Bergaul sama kita nih manusia biasa mah beda rasanya agak. Kalau bergaul sama saya tuh dia rasanya antak. Oh, jadi hambar ya. Hambar. Nah, itu kalau orang biasa gini ada manusia kayak ada ininya. Kalau orang yang minum mah biasa-biasa aja, tapi kalau kita mah rasanya beda udah rasanya. Kalau orang awam dia nggak akan ngerasain kalau ini rasanya udah beda gitu ya. Itu kalau yang beda gitu. Kayak Bang Supri gitu bisa ngerasain ya. Ngerasain. Tuh bedanya situ doang. Makanya kalau dia mau join sama kopi saya pakai setan ya nggak apa-apa. Gue bilang situ jadi kita joinnya bertiga. Unte, saya, sama teman saya. Makanya kalau orang temen juga biasa aja kopi. Kalau kita mau ambar, makanya kopi itu sampai dingin, saya diemin nggak kita minum sampai dingin. Tapi cuma kalau kopi kan jadi aduk sari doang udah sampai dingin. Yang diminum tuh yang di dalam itu uapnya. Enggak kopi nggak habis. Karena kalau biasa bikin sesajen itu kan kopi doang. Ya kan? Kopinya masih utuh kan, susunya masih utuh kan. Iya. Itu yang diambil uapnya. Dia cuma uapnya. Makanya kalau orang minum sama itu beda rasanya, antar. Tapi kalau orang awam itu sama aja kayak biasa. Apa gitu bedanya? Nah itu kopi itu satu kopi joinan bertiga sama teman. Kayak, ayo joinan, aku bilang. Tapi si temennya tuh tahu kalau itu kan kayak dimin. Ngapain itu? Terus jam muntah kita juga nafsu kopi juga. Agak enak kita, enak kopi. Jam muntah repot. Jadi gak nafsu ngopinya. Ya kan? Ini kita sama nikmatin aja. Lu nikmatinnya enak, kalau kita nikmatinnya antak. Kayak gitu. Seru. Iya. Luar biasa. Iya, nikmatinnya. Ya nikmatin manis, kita nikmatin antainya aja udah. Rasa-rasanya aja udah. Iya, kalau kita ceritain mah yang ada dia muntah bagaimana. Iya, malah takut kan pasti kan. Itu nih. Joinan bertiga, udah. Ayo, joinan. Kita setiap kawan gitu ya kan, setiap kawan makan tuh bilang bertiga joinan mau si Unti dan saya bilang itu enak kopinya ya gue yang bikin enak lo yang manis gue yang ngantak dia bilang gitu. Cerita Bang Supri ini masih banyak kali ya. Kalau itu mau penasaran bisa cicai aja pokoknya. Gampang kalau itu mau. Siap. Jadi siap. Makasih banyak nih Bang ya. Jadi untuk ceritanya yang untuk kali ini yang seru nih. Luar biasa. Luar biasa nih gitu kan. Itu mau gampang itu mah. Kalau kita mau orangnya netral bebas. Ya kan? Next kita asal saling pengertian aja. Siap. Orang yang asik kita asikin. Orang itu masa bodo amat. Urusan pribadi. Ya kan? Lu gua. Ya kan? Berarti next boleh nih ya kita sambung lagi ke cerita yang lain lah ya. Ya kalau itu mah kita undang lagi Bang. Kalau kita mah soal respon. Siap. Iya. Ini berapa dah? Boleh dong. Silakan. Ngopi rokok ini. Oke, jadi thank you banyak Bang sudah hadir di podcast kita gitu kan, Lakor Elba Duo. Next time akan kita lanjut lagi kalau Bang Supri bersedia. Untuk pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel kita. Thank you banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.